Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atil Islam. Tsumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma amin. Para abah dan ummah, para pembelajar, wali murid Guta Cimahi rahimakumullah. Sungguh ini merupakan momen yang membahagiakan khususnya bagi kami karena dapat berjumpa kembali dengan Anda semua dalam kondisi beriman, sehat walafiat. Kebahagiaan, kegembiraan tersebut bertambah utuh ketika perjumpaan ini dalam momen terbaik, yakni halaqah zikir majlis ta'lim. Di balik semua rasa bahagia dan ekspresi kesyukuran tersebut, kami pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari Ahad tanggal 20 Muharram diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan setiap kita terhadap apa yang diniatkan, yaitu mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Oleh karena itu penting menjaga dan terus memperbaharui niat sepanjang proses ngaji ini berlangsung. Karena yang namanya niat itu memang selalu berubah di dalam hati. Hati, kita tahu bahasa Arabnya qalbun, yang memiliki makna dasar bolak-balik. Mungkin di rumah berniat untuk thalabul ilmi, di tengah jalan berubah, bisa jadi, atau ketika sampai ke tempat tujuan bergeser dan lain sebagainya. Maka sangat penting terus menerus memperbaharui niat agar tetap pada yang seharusnya. Kami coba kuatkan statement tersebut dengan menukil kalimat Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar. Kata beliau begini: "Idza hadarta majlisa ilmin," jika kalian itu hadir di majlis ilmu, asal di majlis itu disebut nama Allah, Rasulnya, majlis tersebut tidak sia-sia. Lalu dibacakan ayat Allah atau hadis nabinya atau kalam ulama, itu sudah dipastikan itu majlis ilmu. Tapi kalau di dalamnya tidak disebut nama Allah, Rasulnya, ayat gak dikutip, hadis Nabi tidak disebut, kalam ulama juga tidak jadikan panduan,
semua keluar hanya dari otak dan nafsunya, itu bukan majelis ilmu. Majelis stand up, komika mungkin. Pernah dengar komika baca ayat? Nggak akan ada, semua bualan. Nah, Ibnu Hazm mengatakan, idza hadarta majlisa ilmin, kalau kamu hadir di majelis ilmu, fala yakun huduruka, jangan jadikan kehadiran kalian ini sebatas hanya ngisi presensi, apa ya, pengakuan dari saudara keberadaannya, eksistensinya di majelis ilmu ada, atau perkara-perkara lain yang bersifat duniawi, mungkin karena ada transaksi di antara anda, nanti ketemuan aja pasti ngaji sekalian transaksinya, umpamanya begitu ya, umpama saja. Jangan jadikan kehadiran kita di majelis ilmu untuk perkara di luar ilmu, supaya kita jadi alim di level itu. Jangan terus menerus di level awam, dari awam harus naik level ke thalib, dari thalib harus naik level ke alim. Tadi menjaga niat dan fokus. Lalu bagaimana kehadiran kita di majelis ilmu? Illa khudura mustazidi ilman wa ajro. Jadikan kehadiran kita di majelis tersebut untuk menambah ilmu dan pahala. Memangnya ada yang hadir di majelis ilmu tidak dapat ilmu dan pahala? Ulama nyebut kayak gini, pasti mafhum mukhalafahnya ada, kebalikannya. Di majelis ilmu malah dapat dosa karena malah ngegibah. Di majelis ilmu malah dapat mudarat karena tadi niat tidak terus diperbaharui. Ini yang ditekankan oleh Imam Ibnu Hazm, jadikan kehadiran kita itu untuk betul-betul menambah ilmu dan pahala. Jangan apalagi meniatkan lebih buruk dari itu. Disebutkan di sini, la hudura mustaghni bima indak. Jangan sampai kehadiran kita di majelis taklim manapun, dengan siapapun, dengan kondisi merasa diri sudah cukup ilmu, apalagi ingin mendebat pemateri, umpamanya begitu ya, liumari bihil ulama dan lain sebagainya. Atau taliba athrata tusyi'uha au gharibatan tushanni'uha fahadhihi af'alul azali alladzina la yuflihuna fil ilmi abada. Mereka meniatkan hanya sebatas untuk mencari ketergelinciran pembicara, mencari celah kesalahan untuk kemudian diekspos dan lain sebagainya. Dalam hal ini masuk kategori tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari niat-niat buruk, murni ingin mencari petunjuk Allah lewat thalabul ilmi. Hamba-hamba Allah, wali murid Kutab Cimahi, para pembelajar sekalian rahimakumullah. Mengapa harus fokus dan agar ilmu didapat? Ini berkaitan dengan, ini mungkin masuk cocok logi lah menurut saya ya, dengan judul yang kita ganti menjadi ta'alum. Di kata ta'alum wali santri kutab dibuat kependekannya atau akronimnya menjadi tawaku. Saya coba cocok logikan, di kata tawaku ada kata, ini masuk kata kerja atau bukan? Tawa. Kata kerja bukan ya? Mana ahli bahasa Indonesia nih? Tawa itu ekspresi dari apa ya? Senang, gembira, bahagia. Kendati senyum dengan tawa sesuatu yang berbeda secara definitif, namun dalam hal ini kita kategorikan sama. Tawa maupun senyum ekspresi bahagia, gembira. Ini sudah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan,
yarzuqullahul ilma as-su'ada. Allah itu ngasih ilmu, rizki ilmu kepada orang-orang yang berbahagia. Atau bisa kita maknai orang yang ngaji meski bahagia. Yang punya ilmu pasti hidupnya bahagia. Jadi kalau ini majelis ilmu, yang datang ke tempat ini harusnya orang yang bahagia. Saya sedang memperhatikan ekspresi hadirin. Ayah nunggu-nunggu di majelis ilmu itu nggak sejalan, nggak ngerti konsepnya. Apapun kondisi hidup, kalau sudah datang ke majelis ilmu, meski bahagia. Dengan ngaji kayak gini sampai beres, boleh jadi hutang Anda tidak lunas, permasalahan tetap besar, dan berbagai persoalan hidup lainnya. Namun, dari ilmu yang kita dapat, itu akan menjadi petunjuk yang bisa memunculkan kebahagiaan pada kehidupan kita apapun kondisinya. Di halaqah siang guru beberapa hari lalu kami sampaikan satu pernyataan bahwa yang menyebabkan seorang manusia itu stres itu depresi ya, suatu kondisi stres bukan apa sebenarnya arti stres? Lalir, baluang, mode bahasa Indonesia. Kondisi yang hesel untuk bahasa Sunda teh ekspresian rudot lah, pusing, jalan buntu. Sebetulnya orang stres itu porsi masalah dia lebih besar daripada dua hal, yaitu iman dan ilmunya. Karena kalau terbalik, siapapun orangnya, di mana porsi iman dan ilmu lebih besar, persoalan apapun tidak akan membuat dia stres. Porsi iman kalau besar, apapun yang dijumpai di kehidupan, ini takdir Allah. Apalagi resepnya almarhum Gus Dur. Di dunia ini masalah cuma dua. Satu masalah yang bisa diselesaikan, dua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Terhadap masalah yang tidak bisa diselesaikan, gak usah pusing-pusing, dan gak akan bisa diselesaikan. Gak usah pusing. Dan terhadap masalah yang bisa diselesaikan, gak usah pusing juga, dan bisa diselesaikan. Sesederhana itu beliau berpikir ya. Tapi benar. Nah makai jeung rudet gerak susah di bahasa Indonesia ke nah makai jeung rudet gerak coba bahasa Indonesianya apa? Kenapa harus dibuat pusing? Nah, gitu. Terima kasih. Jadi kalau Anda tidak ingin stres, perbesar porsi ilmu dan iman. Dijamin. Di porsi iman, oh ini takdir Allah. Di porsi ilmu, Anda punya solusi untuk menyelesaikannya, menghadapinya. Dan kita menginginkan anak-anak kita ke depan ketika menjumpai persoalan hidupnya, mereka pun bisa survive secara mental, tidak depresi. Tidak ada cara belajar efektif selain dari orang tuanya. Nah ini momen wasilah untuk nambah ilmu dan iman. Wa yahrimuhul asqiya, kata sahabat Abu Darda, dan Allah mengharamkan ilmu dari orang-orang yang suka istilahnya itu sengsara. Jadi harusnya orang yang tidak beriman dan berilmu paling sengsara hidupnya. Orang beriman dan berilmu orang yang paling suada hidupnya. Titik. Tidak ada kompromi. Kalaupun ada yang mengajak debat, saya nggak maulah. Sia-sia. Itu rumus kehidupan sunnatullah yang Allah buat. Seperti air turun dari bawah, dari atas ke bawah, itu nggak bisa dilawan. Bukan teori fisika, itu sunnatullah. Bahagia hadir sekarang di sini. Tapi kan hutang Anda nggak selesai. Sakit Anda belum sembuh.
persoalan keluarga tidak tuntas. Kan? Anten. Kita punya Allah yang maha mengatur, Al-Mudabbir, hamba-hamba Allah. Selanjutnya dari kalam Abu Darda tadi, kami ingin beranjak ke kalimat berikutnya, masih berkaitan dengan tawaku. Karena kami kalau ingin membuat suatu program atau istilah, betul-betul ingin punya argumentasi, bukan hanya cocok logi atau kesamaan. Di dalam kata tawaku, kalau tadi urusan tawanya, jadi ngaji itu jangan harus tegang, memang harus enjoy. Karena yang datang ke tempat ngaji sudah punya banyak masalah. Jangan sampai mendengar ceramah tertambah masalahnya. Harus enjoy memang. Jadi metode yang selama ini Gus Baha pakai, ingin kau coba kami terapkan juga, yang enjoy aja ngaji mah. Intonasi saya abaikan hadirin ya. Intonasi dan pilihan kata saya, maksudnya sih ingin enjoy, cuman sedang belajar ini teh. Tawaku, ada dia dari ta itu ada kalimat ta'alum. Ta'alum. Hidup kita dari lahir, anggaplah dari yang terdekat, lahir sampai dengan nanti akhirat itu merupakan sebuah perjalanan berabah para umat. Safar yang sangat amat panjang. Kurun waktunya hanya Allah yang tahu. Hitungan terdekatnya hanya dunia inilah, 60 sampai 70 itu. Di alam ruh kita tidak tahu berapa lama. Di alam rahim kita bisa tebak berapa durasinya. Di dunia meskipun nggak tahu umur berapa, tapi mayoritas keumumannya di angka-angka tadi. Di barzah tidak satupun yang tahu akan berapa lama. Ba'ats, mahsyar, haud, mizan, sirat, hisabnya kita nggak pernah tahu berapa kadar perjalanan itu. Dan yang namanya safar butuh bekal. Dunia sekarang ini merupakan rest area kita, tempat untuk berteduh, beristirahat sejenak. Nggak ada di rest area selama-lamanya. Nah, kemana perjalanan kita menuju? Coba kami tanyakan ini ke para abah terlebih dahulu. Para guru kan kita mah sudah belajar, jangan jawab. Bah, kemana kita menuju? Dari perjalanan safar hidup ini kemana? Mas, gimana Mas? Tempat tinggal? Apa? Yang spesifik? Kampung halaman? Majalengka, Sedawangi, apa? Dekat balai desa? Jalan Raya Timur? Tapi nomor mana sebenarnya? Kita menuju kemana? Kak? Oh, nggak saya bukan Talim Jiron, apa? Yang kita tuju cuma satu titik. Allah Jalla Jalaluh. Bukan kepada irhal ilal kaun, minal kaun ilal kaun, bukan. Safar hijrah kita bukan dari makhluk ke makhluk. Surga makhluk atau kholik? Makhluk. Surga bukan tujuan utama kita. Itu mah bonus, apresiasi. Tujuan utama kita minal kaun ilal mukawwin, dari makhluk kepada pencipta makhluk, Allah Jalla Jalaluh. Nah, berkaitan dengan ta'allum, yang namanya perjalanan itu butuh diringkas. Kalau kita pakai map dan aplikasi lain, meski akan dipilihkan oleh aplikasi itu jalan yang paling cepat, paling aman, paling ringkas.
Meskipun kadang ada errornya kalau aplikasi. Kalau petunjuk ulama nggak akan error. Gimana caranya perjalanan panjang kita menuju Allah bisa efektif sehingga bekal itu memadai. Ulama ngasih petunjuknya. Gini kata diantaranya Kiai Haji Jazuli Utsman, afdalut turuqi ilallah, seutama-utamanya trek, rute, jalur menuju Allah adalah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Trek, jalur, rutenya mengajar dan belajar. Jadi ia kikiraan teh sekitar 3 jam lebih kurang. Ini wasilah kita ngambil rute yang paling ringkas menuju Allah, supaya tidak berliku-liku berbelit-belit. Biaya bensin, biaya atau kos perjalanan lebih mahal. Ta'lim adalah rute tercepatnya. Karena dengan mendapatkan ilmu kita jadi paham cara wusul ke Allah. Dan inilah jalan yang ditempuh para salafus saleh dahulu. Sangat mudah menemukan Allah. Ketika sudah ditemukan betapa nikmat, nyaman, tenang. Karena tidak ada kebahagiaan selain berada di sisinya. Ini yang perlu kita pahami bareng-bareng. Thalabul ilmi merupakan wusul trek tercepat menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Di surah Al-Insyiqaq Allah pun berfirman ayat ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika. Wahai manusia, kalian telah bersusah payah. Kalau diterjemah Depak disebut bekerja keras menuju Tuhanmu. Bukan menuju surga, bukan menuju tempat-tempat lain. Ila rabbik. Famulaqih, kerja kerasmu akan menyampaikanmu pada perjumpaan dengan Allah. Ini puncak kenikmatan hadirin. Maka bersabarlah menempuh majelis ilmu. Karena memang ini pula yang kita ajarkan ke anak-anak kita, bersabar di jalan ilmu. Bersabar terhadap guru. Anda boleh baca kitab tipis karya Abdul Fattah Abu Huda rahimahullah, Safahat min Sabril Ulama itu. Bagaimana para salaf dahulu bersabar di jalan ilmu. Sabar dalam menempuh perjalanannya. Sabar dalam keadaan terbatasan fasilitas, sabar dalam habisnya bekal, sabar dalam habisnya harta untuk ngaji, dan sabar menghadapi guru yang killer. Ini kesabaran itu yang harus ditanamkan ke anak-anak. Jangan sampai serba privilege. Bukan berarti tidak ada keinginan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Bukan berarti demikian. Mungkin itu tetap ditempuh. Namun kaidah-kaidah kesabaran dalam menuntut ilmu, ini yang harus pertama kali diinstalkan ke kita dan ke anak-anak kita. Hamba Allah rahimani wa ikum. Itu pengantar saya kira atau mukadimah agar niat ngaji kita tetap bulat, utuh dan kuat, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan agar bisa sampai kepada Allah dengan jalur tercepat. Selanjutnya mengenai tema ngaji kita pagi ini yaitu KPK. Mengapa ini diangkat? Karena memang KPK sedang lemah. Kait-kaitkan dengan politik ya. Saya tidak takut ditangkap, bisa viral weh. KPK kepanjangan yang kami maksudkan adalah Khittah Pendidikan Kutab. Nanti kita akan dalami mana khittah. Kami nilai khittah
wali murid khususnya itu sudah mulai memudar. Oleh karenanya di awal tahun ajaran kami menganggap ini penting untuk dikemukakan agar kita kembali ke track, ke hitoh kita, supaya terus terang kami khawatir Kutab tidak akan menutup diri dari mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan umat pada zamannya. Namun Kutab juga tetap memiliki asas atau dasar yang tidak boleh goyah, tidak boleh berubah. Nah, nampaknya perjalanan 9 tahun atau 8 tahun yang telah berlalu itu asas ini hendak digoyang-goyang nampaknya. Oleh siapa? Punten saya sebut oleh wali murid. Ya. Secara langsung disampaikan dan secara tidak langsung di lapangan. Nah, oleh karena sekali lagi dengan fenomena tersebut di kajian perdana kami angkat tema ini dengan tujuan ingin mengembalikan kita pada khitohnya supaya tidak bergeser. Karena kalau digugu, dituruti sedikit demi sedikit, perlahan namun pasti, Kutab tidak akan jauh berbeda dengan pendidikan konvensional yang ada saat ini. Mau jauh beda, hanya terkesan citra Islam saja. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum, konsep, metodologi 11-12 dengan sekolah dasar pada umumnya. Lalu di mana pijakan yang dulu pernah digaungkan, Kutab ingin hadir memberikan solusi karena membawa sesuatu penawar di tengah umat yang sedang sekarat saat ini. Kalau ternyata tadi konsep dan kurikulum kemudian bergeser secara perlahan. Hamba-hamba Allah, sebelum lebih dalam, kami akan kedepankan analogi yang disampaikan oleh almarhum Pak Munif Khatib. Pak Munif Khatib ditulisnya, dibacanya Khatib mungkin ya, atau Khatib. Saya tidak paham lah. Padahal Pak Munif Khatib rahimahullah. Beliau pakar pendidikan juga. Punya sekolah namanya Sekolah Manusia. Sekolah Manusia. Kurikulumnya sudah saya pelajari sedari 5 tahun yang lalu. Lalu kemudian ada yang mengkomparasikan dengan Kutab. Ya, pada prinsipnya di sekolah yang beliau bangun ingin memanusiakan manusia, memperlakukan manusia berdasarkan kecenderungan fitrahnya. Di titik itu saja sebetulnya. Namun beliau pun setuju bahwa hal mendasar yang harus diajarkan ke anak adalah apa yang Kutab gaungkan. Beliau menyetujuinya. Iman, adab. Itu kemudian kami pun banyak mempelajari tulisan beliau, video-video beliau gitulah. Nah, satu di antara analogi yang beliau sampaikan sekarang, dikisahkan atau diceritakan, ini cerita fiktif, ada seekor kuda. Namun kuda ini kuda digital, bukan kuda analog. Namanya juga cerita fiktif. Yang bergeraknya kuda ini bukan dipecut, bukan ditendang pakai tumit untuk berjalan, dan berhentinya bukan ditarik tali kekangnya. Kuda ini kalau ingin berjalan harus mendengar voice dari yang menungganginya. Kalau ingin berjalan ucapkan Alhamdulillah, maka dia akan berjalan. Ucapan kedua, jalannya tambah cepat dan seterusnya. Berhentinya harus mengucapkan Bismillah. Bisa dibayangkan gak nih? Kebayang tak Ima? Pramojalengka gitu. Sarua dekat balai desa. Non tadi? Aduh, oh ya. Apa? Kuda. Ingat kalau mur. Nya kuda.
Ketika sedang diusap-usap si kuda ini, ada saudaranya datang mau meminjam kuda itu untuk sebuah hajat. Memang kebetulan dia belum punya kendaraan. Mang, bisa boleh pinjam kudanya untuk hajat ini ke anu? Karena memang dia kebetulan nggak dipakai, boleh. Tahu nggak cara makainya? Belum. Ini kalau mau jalan ucapkan alhamdulillah, kalau berhenti bismillah. Oh, siap, gitu. Kan namanya kita kalau pakai kendaraan matic kemudian ke manual kan suka refleks tersendiri ya. Saya pakai manual, sekali-kali pakai matic kieu we ngopepang leungeun teh padahal wah tuas gigian. Atau yang motor gini. Ya, anu manual kitu we kaki teh nginjek we gigi padahal gigian ya namanya teh. Begitupun ini. Alhamdulillah jalan ya. Seneng. Karena ingin cepat baca alhamdulillah berkali-kali, tambah kencang tuh kuda. Dia terlupa bahwa di depan ada tikungan tajam dan jurang, sementara si kuda berlari kencang. Umumnya manusia dalam kondisi itu disebut dengan kondisi panik. Lamun geus panik kumaha? Poho semua kaidah. Teori-teori yang dipelajari selama mengemudi is poho ya pokoknya mah. Pedal rem jeung pedal gas geus pahili. Begitupun ini. Panik dia. Bagaimana cara menghentikan? Tali kekang nggak bisa. Teringat-ingat kodenya ketika sudah berjarak hitungan meter antara 5 sampai dengan 3 meteran. Bismillah, cekit itu. Cekit. Ngagresek gitu gini nya. Nepi ka timur jurang. Berhentilah tuh kuda. Nah, apa yang? Saking senangnya kuda berhenti dan dia merasa selamat, dia mengucapkan, dan si kuda tadi bergerak kembali. Akhirnya demikian kajian kita hari ini. Ada yang salah nggak dengan analogi tadi, dengan cerita tadi? Kira-kira yang salah apanya? Nyetel kode kebalik. Harusnya untuk berjalan bismillah, untuk berhenti alhamdulillah. Nah ini kaitannya apa ya dengan pendidikan di Kutab dan KPK? Hamba Allah, para pembelajar, suatu amal sebagaimana hadis kullu amalin ribalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa azdam bahwa aqta dan lain sebagainya. Suatu amalan jika diawali dengan bismillah itu bermakna dalam pekerjaan yang kita jalankan akan menyertakan Allah. Lalu selama berproses itu dia tidak akan berani memaksiati Allah. Itu makna abda'u bismillah. Dan mal mungkin rek gapleh bismillah. Mal mungkin. Miras bismillah. Allahumma lakasumtu mal aya wallahi. Kalau ada itu malah jadi dosa besar. Perbuatan ma'ruf diawali bismillah maknanya apa tadi? Menyertakan Allah dalam perbuatannya. Yang kedua tidak akan berani menyelingi dengan maksiat. Lalu ujungnya diakhiri dengan hamdalah, maknanya apa kira-kira? Bahwa perbuatan yang kita lakukan itu layak dipuji, mendapatkan pujian, apresiasi. Namun dengan penuh kerendahan hati, yang dipuji adalah Allah. Dan dalam hal ini para ulama memberikan penegasan bahwa la haula wala quwwata illa billah. Pekerjaan yang layak mendapatkan pujian adalah pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan manajerial. Ini kata para pakarnya.
Itu gambarannya dulu nih, tangkap dulu. Pekerjaan yang ma'ruf harus didahului bismillah dan diakhiri hamdalah. Maknanya tadi sudah kita terangkan. Maka tahapannya terdiri dari 3 fase. Awal, tengah, akhir. Awalnya tadi bismillah, akhirnya hamdalah, tengahnya profesionalitas. Pekerjaan itu harus profesionalitas. Karena yang profesional itulah yang layak mendapat pujian, apresiasi. Nah, apa namanya korelasinya nih, hamba-hamba Allah? Ini analogi yang tadi kami sebutkan itu dengan kuda digital. Kalau dikaitkan, diterapkan dalam pembelajaran tahun ajaran baru, ini sangat relevan. Jadi kalimatnya bukan alhamdulillah kita sudah masuk tahun ajaran baru, tapi bismillah kita memasuki tahun ajaran baru. Nanti di ujung kita ucapkan alhamdulillah dengan catatan munculnya kalimat hamdalah di ujung kalau di tengah-tengahnya profesional. Siapa yang harus profesional? Orang tua dan guru. Gitu. Mulai bisa tertebak alur pembicaraan saya nggak nih? Hamba-hamba Allah, mendidik anak merupakan satu di antara pekerjaan yang paling utama, pekerjaan proyek besar. Awal, ujung, tengah ini kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan, mendidik anak merupakan karya pekerjaan yang paling utama, proyek besar yang harus profesional. Ini kalimat ulama. Bulan Ramadan pernah kita simak kalimat ini. Min afdalil ibadati tarbiyatul banina wal banat. Di antara ibadah yang paling afdal adalah mendidik, mentarbiyah anak-anak. Kajian wali santri yang akan datang, tawaku yang akan datang, kita akan mempelajari makna tarbiyah. Supaya hari ini ta'alumnya, besok tarbiyahnya insya Allah. Agar paham betul mengapa visi Kutab Cimahi yang sudah saya bagikan itu menyiapkan generasi Rabbani. Itu seakar dengan kata tarbiyah. Kita akan perdalam nanti insya Allah. Mudah-mudahan setiap kita hafal visi dan misinya, ya. Jadi sebelum mengakhiri dengan alhamdulillah, mari kita mulai dengan basmalah. Lalu nanti sepanjang perjalanan tahun ajaran, mari profesional dalam mengerjakan proyek besar ini. Gimana caranya supaya profesional? Gimana? Bu, supaya profesional kumaha carana? Berilmu. Nggak ada cara lain. Sepanjang tahun ajaran kan Anda tadi meh teu stres kumaha ngarupan budak. Contoh-contoh ya, fenomena kemarin aja tuh pas libur semester. Sebelum kami sebutkan fenomenanya, kami ulang pertanyaan. Ai anak beban atau anugerah? Tidak terdengar jelas. Kita ke bapak-bapak dulu. Bah, anak beban atau anugerah? Bangrah. Anugerah, anugerah, jangan ganti yang lain. Bu, anugerah. Kia ya. Libur kamari liburnya. Ustaz, liburnya asalami-lami teuing. Asal lama liburnya, kapan masuk?
pertanyaan yang selalu berulang tiap kali tahun ajaran berakhir dan akan datang. Asli ayah akan nanya gitu mau disebutkan pokoknya masalah mah. Ya, bahkan lebih bisa orang. Kapan masuk Ustaz? Assalamualaikum libur. Saya jadi bertanya, kenapa Anda menanyakan itu? Beban atau anugerah? Asli terus terang saya bertanya pada diri, nah harus nanya iraha asup. Bukankah kalau anugerah itu ya seneng? Asup iraha akan gak iraha weh. Yang penting senang ada anak di rumah. Ya kan? Saya hanya yang mencoba rasional hidup gitu. Hamba Allah. Jadi mendidik anak kalau ingin tidak stres sepanjang tahun ajaran, tidak terasa beban, profesional, harus berilmu. Kami ulang lagi kalimatnya nih. Ilmu yang utuh adalah wasilah utama untuk bisa mengerjakan setiap perkara dengan profesional. Dalilnya mana? Surah Al-Kahfi ayat ke-67 dan 68. Allah berfirman, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini kalimat Khidir ke Musa alaihi wassalam. Musa, kamu tidak akan mampu bersabar ngadepin pasangan kalau nggak punya ilmu, nggak mungkin sabar. Meski stres ngadepin anak nggak punya ilmu pasti nggak sabar. Dengan tingkahnya, dengan semua Tomborora punya mental anaknya anugerah, pasti gak bisa sabar. Wa kaifa tasbiru kalimatnya. Ya. Bagaimana kamu bisa bersabar wahai Musa? Ala malam tuhit bihi khubra. Kalau di depan diterjemahkan, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Tuhit itu maknanya meliputi, menyelimuti, utuh, genap, syumul. Itu yang maknanya tuhit. Seperti bumi kalau sedang diliputi malam itu tuhit. Ya. Terliputi. Jadi ilmu kita tentang berkeluarga, ilmu tentang seni berkeluarga dan mendidik, kalau tidak punya cukup ilmu pasti stres, pasti tidak bisa sabar. Sudah pernah lihat orang yang gak sabar hidupnya? Kumaha dia? Stres, ngoceh, putus asa, banting barang, ngeluh di medsos. Ya. Jadi rumusnya hanya satu. Apa tadi? Ilmu. Kami karena yang namanya lembaga itu lembaga pendidikan mutlak harus punya gudang ilmu. Kami terus memohon pada Allah agar dianugerahkan ilmu yang manfaat. Lalu kemudian ingin mencoba memfasilitasi Abah Uma yang datang ke Kutab Cimahi dengan niat cuma satu, ingin belajar. Harus disediakan fasilitasnya, programnya. Kita ngaji dari step ke step begitu. Para abahnya digojlok lebih intensif lewat banyak program. Karena abah ini leadernya. Ilmu yang didapat di makom, di kajian abah, di forum-forum lain untuk bina keluarganya. Jadi umahat jangan nuntut ada mabit umahat, mami, singkatannya jadi naon telah. Ya, jangan, cukup nanti belajar dari para abahnya. Itu para wargi semuanya. Dan saya sekarang ini sedang berhadapan dengan manusia-manusia yang dewasa, insya Allah.
Ya, yang rasional, punya semangat belajar tinggi, mateng, mindsetnya teh bagus, mentalitasnya kuat. Betul kan begitu ya? Kembali kepada KPK. Setelah tahu analogika tadi di awal tahun ajaran, nah ini yang kami ajak, yuk awali dengan basmalah, tambahin ilmunya, supaya sepanjang tahun dalam mendidik, maka ilmu agar bisa bersabar. Budak di umur sakieu can bisa maca kumaha yeuh. Kedewasaannya, kemandiriannya belum terlihat kumaha yeuh. Jeung babaturanna aya sedikit kles kumaha yeuh. Nu boga ilmu mah moal rudet. Kepalanya dingin. Anteng tenang weh. Punya ilmu yang cukup sehingga bisa bersabar. Sabar di sini bukan diam tentu, tapi ada tindakan yang proporsional untuk menghadapi problematika yang ada. Itu para wargi. Sekarang mari kita bahas khitohnya. Di Kamus Al-Munawwir itu diambil dari kata khatta yakhutu khitotan. Apa artinya? Disebut atau diterjemahkan dengan jalan atau garis, atau juga dimaknai rencana. Lebih mudahnya, khitoh itu sama dengan visi misi. Lebih mudah mencernanya gitu. Khitoh pendidikan kutab, visi misi pendidikan kutab. Makanya saya kasih visi misi itu biar dibaca semuanya. Lalu saya kasih keterangan apa itu kutab secara sederhana, yang mudah dicerna, langsung sekali baca bisa paham. Saya kasih istilah-istilah dari ulama yang jelimet tentang kutab. Minimal itu aja dulu. Bagaimana caranya kutab Cimahi secara khusus ke depan ada di track itu, sehingga tidak disusupi atau disisipi dengan perkara-perkara di luar yang ingin ditargetkan pada visi dan misi. Yang jadi boropakot tetap boropakot, yang jadi kurikulum inti itu yang jadi kurikulum inti. Seiring perjalanan waktu ini, kita akan memahami apa yang tertera pada KPK ini. Hamba-hamba Allah, kira-kira menurut Anda orang seperti ini bagaimana? Benar atau salah? Saya akan bacakan ke Anda. Anggap namanya Fulan. Fulan ngomong, gak perlu belajar sains, teknologi yang gak bakalan jadi pertanyaan di alam kubur. Mending fokus saja dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, hafalkan Quran sebagai bekal akhirat. Bagaimana menurut Anda kalau ada orang yang ngomong kayak gini? Sahih al khata? Apa jawabannya? Atau punya jawaban lain? Benar atau tidak? Makan duit? Ada benarnya? Benar, pakai tapi enggak? Ngapain belajar ilmu sains, teknologi, semua mau ditanya di alam kubur ke malaikat seteh. Aduh mas potong seteh, aduh refleks hambura. Nggak akan ditanya di alam kubur. Udah pelajari aja tafsir, hadis, hafalin Quran untuk bekal akhirat. Benar salah? Baik. Sekarang Fulanah ngomong begini. Fulanah nih ceritanya. Realistis sajalah. Kita hidup butuh kendaraan bermotor kan? Butuh gadget juga, butuh teknologi yang jelas-jelas bermanfaat bagi kehidupan. Lagi pula ngapain menghafal kitab suci setebal itu?
menghafal nama-nama makhluk gaib yang tidak ada kontribusinya untuk peradaban. Gitu. Gimana Bu, benar apa enggak? Ngerti? Salah. Nah, porsi. Ya. Terima kasih. Tapi jawaban Anda belum berkorelasi dengan yang kami tulis. Saya cuma nanya benar atau tidak. Saya tidak menanyakan, atau jangan-jangan kita yang berpikir begitu. Di luaran nih, saya tidak sebut di mana pokoknya ya. Itu realitanya demikian. Kalau ada yang seperti tadi cara berpikirnya, mindsetnya, naudzubillah kalau itu kita diantaranya, maka sejatinya kita telah tersibghoh oleh paham sekulerisme. Kita telah termakan jadi korban sekulerisme. Adanya pemisahan ilmu umum dan ilmu agama. Agama dengan pemerintahan, agama dengan kehidupan. Itu hasil karya sekulerisme yang direncanakan di kegelapan malam bersama iblis, lalu kemudian dibukukan, disebarkan dengan biaya yang sangat tinggi. Kemudian korbannya muslimin. Ya. Itu yang terjadi. Lalu harusnya bagaimana itu? Hamba Allah. Boleh minum ya? Malu saya, nggak bisa. Nah, sekali lagi ada para sponsor yang menginginkan memang pemisahan ilmu-ilmu tadi. Dan itu kaum sekulerisme. Nah, ini yang menjadi suatu kaprah yang salah di tengah masyarakat saat ini ya, membedakan ilmu dalam hal umum atau agamanya. Padahal kalau mau membedakan ilmu itu bukan dari sisi penyebutan istilah tadi, dikotominya bukan begitu, tapi dari mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Itu caranya. Kutab mainnya di mana tuh nih? Khitohnya di mana dalam perkara ini? Coba kami ulangi. Ilmu kedokteran penting enggak? Ilmu usul tafsir penting? Ilmu medis penting? Tadi nyebut kedokteran saya ya? Ilmu naon mau opik teh, Kang Opik naon di bidang naon mau opik teh kira? Teknik sipil penting apa enggak? Ilmu tahsin penting. Jadi nu mana atuh nu kudu diambil? Penting gitu. Tadi ada orang yang ngomong, teu kudu belajar tafsir segala rupa, tidak relevan dengan teknologi saat ini. Cek nu ieu teu kudu diajar teknologi, mau ditanyakan di kubur. Bener oge. Sementara tadi jawabannya penting. Kudu kumaha ieu teh? Disinilah kutab ingin hadir di tengah masyarakat yang sedang kebingungan tadi.
Karena di satu sisi masih punya iman, di satu sisi korban sekulerisme. Akhirnya seiring waktu Kutab coba ingin disusupi dengan isme-isme tadi. Saya sebagai penanggung jawab di lapangan harus mencerna, meraba itu sebagai sebuah indikator awal yang membahayakan. Makanya ini saya lagi diangkat. Ini diantaranya di kitab Ihya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali membedakan ilmu itu cuma jadi dua saja, fardu ain dan fardu kifayah. Gitu. Bagaimana bentuknya? Kemudian rinciannya kami jumpai di kitab Manzumah Hidayatil Azkiya ila Thariqil Auliya, atau bisa dibaca juga di syarahnya Said Bakri Al-Maliki di kitab Kifayatul Atqiya. Ada manzumah bunyinya gini. Ini jawaban fardu ain itu apa saja ilmunya. Wa ta'alluman ilman yusahihu ta'ah wa aqidatan wa mazkiyal qalbi skila hadhihi salatatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsulun najatan wa'tila. Gitu. Jadi apa ilmu fardu ain? Satu, wa ta'alluman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan. Ilmu fardu ain untuk semua muslim apapun siapapun orangnya, dimanapun tinggalnya, wajib ain ini. Ilmu yang mengesahkan akidah. Akidahnya jadi sah, tidak menyimpang, tidak sesat, tidak keluar dari Islam. Ilmu yang wajib dipelajari, ilmu akidah, mengesahkan akidah, tauhid. Di dalamnya ada ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran, jadi Islam. Ya, akidah intinya. Mana yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, itu ilmu akidah. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, itu ilmu akidah. Allah itu tidak semisal dengan apapun, ilmu akidah. Wajib. Di kitab masuk kurikulum iman, akidah, tauhid. Kedua, yang wajib ain untuk dipelajari muslim adalah ilmu yang mengesahkan ibadah atau ketaatan. Disebut ilmu apa? Fikih. Ilmu fikih itu wajib, terutama dalam perkara apa? Toharoh. Wajib. Mau profesor matematika wajib toharoh lamun rek salat. Karena dengan begitu ibadahnya jadi sah. Karena kami jumpai ada doktor S3 tapi tidak ngerti mana hadas besar dan kecil. Saya bertemu dengannya. S3 itu teh. Di bidang ilmu lu disebut ke orang umum cenah gitu. Dari istilahnya saya sudah keliru. Semenjak mungkin antara 6 sampai 7 tahun yang lalu ke guru kutab sudah kami briefingkan bahkan ke Anda. Itu istilah ilmu umum keliru. Harusnya ilmu umum itu adalah ilmu yang wajib ain, yang semua harus belajar. Sisanya baru ilmu khusus atau fardu kifayah tadi. Dan dibalik kita istilahnya. Kita ini semua korban sekulerisme, udah gitu saja. Ada yang udah pinter di bidang anu, tapi perkara yang ain dia belum selesai. Ini yang ain, yang fardu ain. Fikih contohnya, di toharoh, di nondi, sholat. Profesor kimia wajib sholat muslim? Wajib. Dia harus belajar dong fikih sholat supaya ibadahnya sah. Belajarna kudu nama samemeh balik lain geus rek paeh karek diajar. Meskipun tidak disebut telat dalam syariat, iya. Terus selama ini ibadahnya kumaha tuh?
toharoh, sholat, puasa. Itu paling pokok eta. Toharoh, sholat, puasa. Yang dalam kondisi apapun semua muslim kudu mengerjakannya. Adapun yang lain yang tidak semua muslim kerjakan seperti ilmu zakat, kan masuk fikih ya. Apakah semua muslim berzakat? Ada ulama yang mengatakan seorang muslim yang tidak wajib zakat maka tidak perlu mempelajari zakat. Itu ulama yang bicara ulama fikih. Orang yang tidak akan berhaji tidak perlu belajar ilmu haji. Itu orang kan disesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh, seseorang yang akan berumah tangga maka dia wajib belajar ilmu fikih tentang berkeluarga, belum lagi dengan ilmu seni berumah tangganya. Terus orang kalau mau berdagang dia wajib punya ilmu tentang halal haram atau ilmu muamalah. Jadi disesuaikan. Kalau saya tidak akan berdagang, terwajib-wajib teuing ngaji ilmu muamalah. Saya tidak harus ngerti mudharabah apa, syirkah apa, riba yang jenis fadl seperti apa, nggak perlu. Ribayat. Tapi sebagai guru wajib karena harus menjawab pertanyaan umat. Meskipun secara personal dari sisi pelaku bukan pedagang, saya tidak wajib, gitulah. Yang wajib dipikir adalah toharoh, sholat, puasa. Itu wajib ain yang kedua. Nukatilu disebutkan dalam manzumah ini, wa mazkiyal qalbis kila. Fardu ain itu adalah ilmu yang bisa membersihkan hati. Kita sebut dengan istilah tazkiyatun nufus atau ilmu akhlak atau juga dengan istilah tasawuf rokoik. Tong anti ku kalimat tasawuf ukur heula ilmuna lebih kamal tong asal cek si fulan tasawuf sesat cek saha sing loba geura guruna. Jangan satu statement dipukul rata ke semua. Aliran sufi ada yang menyimpang memang, tapi tidak semua tasawuf itu keliru. Justru Rasulullah mengajarkan itu, para sahabat juga ngambil bagian ini. Persoalan kita kurang loba guru, terlalu fanatik lalu kemudian menjadikan statement sing loba guruna nya supaya tahu kesalahan guru yang lain. Lain dengan kesalahan guru bukan, supaya kita lebih moderat dalam berpikir, dalam berislam. Aduh ya Allah, Kutab Cimahi ingin hadir menyelesaikan persoalan itu. Geus gandeng teu loba omong maneh. Halal haram we pabelit sok-sokan ngomong batur neraka we cing. Ayo urang ngaji heula ieu mah. Nu hal-hal sederhana heula gitu. Dibaca Quran pabelit kho jeung ha oge gitu. Hamba-hamba Allah. Itu 3 yang wajib dipelajari. Ulangi 1, akidah. 2, 3, akhlak. Selain dari itu hukumnya fardu kifayah. Mana nu fardu kifayah? Saya mau tanya nih, ilmu tafsir fardu ain fardu kifayah? Kifayah. Usulul hadis ain kifayah. Arsitektur ain kifayah. Tak itu sudah cerdas sekarang. Militer, jadi tentara ain kifayah. Kifayah. Yang namanya kifayah kalau sudah ada satu orang terwakili, selesai. Di muslimin harus ada yang menekuni kedokteran. Muslimin harus ada yang menekuni usul fikih. Muslimin harus ada yang menekuni bidang arsitek. Muslimin harus yang menekuni tafsir. Tidak semua karena itu fardu, tapi mereka semua wajib bertoharoh. Mereka semua wajib berakidah yang benar. Mereka semua wajib sholat. Sampai sini paham gak ya? Nah, terus kapan belajar yang wajib tadi? Iraha kuduna. Manusia itu berfase-fase.
Secara global fase prabalik, ada fase balik. Pendidikan dasar menyiapkan generasi agar siap di usia balik. Jadi yang wajib-wajib tadi harusnya dipelajari sebelum balik. Dan inilah yang diambil oleh kutab termasuk di Cimahi. Silahkan keliling kutab-kutab yang lain di situ, percaya. Ini yang diambil oleh kutab. Baik kutab yang sekarang zaman ini ada maupun kutab-kutab yang sebelumnya. Sebelum kita hadir, negara ini hadir. Masih di zaman, terutama melesatnya di masa Umayyah dan Abbasiyah. Ternyata konsepnya sama. Yang lain-lain ingin memadukan dengan minat bakat semenjak dini, kutab tidak akan. Tolong pertegas kalimat ini. Bukan kami tidak memperhatikan, justru kami punya misi memberikan pembelajaran secara berurut dan bertahap. Ada waktunya. Kami paham persis masalah urutan tahapan minat bakat. Bahkan tugas guru harus punya firasat membaca bakat dan minat santri apa. Tidak dipaksakan semenjak awal. Di kutab 8 tahun terakhir di Cimahi ini agak kacau. Belakangan ini. Kami dapati beberapa wali murid meleskan anaknya apapun lah. Seterus terang udah gak mau ambil pusing. Biarkanlah. Saya ingin lebih fokus ke hal-hal lain yang menjadi garis kita aja. Perihal mereka mau melanggar semua kode etik, komitmen, ya Allah Maha melihat. Alimun khabir tadi ayatnya tuh. Maha teliti apa yang kita kerjakan. Tahu sendiri konsekuensinya. Bahkan kalau mau jujur-jujuran, tanyakan pada hati yang terdalam, kenapa sih diajarin itu gitu? Sok saya ingin tahu. Kenapa? Pasti muatannya nggak jauh-jauh dari anak tetangganya sudah bisa itu. Nanti ada tujuan untuk hal ini. Lagi-lagi bukan perkara yang lain. Meskipun anaknya ada di minat dan atau bakatnya. Ngerti minat bakat apa? Apa bedanya minat sama bakat, ngerti? Googling. Nanti Anda akan dapatkan. Orang yang punya bakat pada suatu hal belum tentu dia berminat pada bakatnya. Bakat itu bawaan lahir. Namun kalau tidak diasah seiring waktu akan hilang. Tumpul. Kalau minat itu hadir secara spontanitas karena suatu kondisi tertentu. Minat. Dan minat ini harus diasah meskipun tidak punya ada yang minat sesuai dengan bakatnya. Ada yang minat tidak berdasarkan bakat namun dia mahir karena dilatih. Kami akan sebutkan dari kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim khususnya dalam perkara ini. Tuhfatul Maudud di Ahkamil Maulud di antara kitabnya. Saya sudah cek di halaman ke-353 sampai 354. Redaksi persis kalimat beliau sudah saya cek. Real ada. Tentang masalah mengarahkan pendidikan anak sesuai dengan minat bakatnya. Ada. Namun Imam Ibnu Qayyim di halaman 354 menyebutkan, akan kami kutip nanti. Dan sekarang di beberapa sekolah dasar itu diterapkan. Semua hal diajarkan sekarang. Di satu sisi akidah ya diajarin, Al-Qur'an diajarkan, adab juga diajarkan. Namun semua isme-isme dicomot semua. Ya, baik yang kontemporer saat ini maupun yang lama-lama, karena tadi ternyata si pengelola pendidikan takut kehilangan pasar. Di satu sisi yang lain ingin terlihat lebih trendy. Itu penilaian saya atau bagaimana? Ada kalimat di bawahnya. Mereka di blog-blog mereka saya baca, website mereka saya baca satu persatu. Kebetulan saya senang baca. Gimana nih visi misi mereka nih? Terus apa tujuan pendidikannya? Ada muatan itu ternyata. Kutab Cimahi ini ikut-ikutan? Lah, enggak. Pondasinya sudah cukup kuat. Dari sisi historis, dari sisi empiris, cukup ini saja. Ranahnya ini saja. Ini pun sudah berat untuk dijangkau.
apalagi harus ngarawul lain. Yang lain biarkan oleh yang lain saja. Wali murid kalau sudah tidak sepakat dengan koridor ini, ya silahkan ke yang dia sepakati. Yang pindah, yang keluar, apa kami tahan? Enggak, hadirin. Lagi fenomena 8 tahun terakhir ini agak kacau. Kita hampir keluar dari visi misi. KPK hitohnya ingin kami hidupkan ulang. Abah, ayo kembali ke track, Pak. Kalau masih sama frekuensi kita, kembali ke track. Kita tong yang ikir. Sabu bakum. Ma kehilanya, nelain kehila. Mun panuju ka dihila. Kalau enggak setuju, tapi tidak ingin keluar juga dari kitab, konsekuensinya di anak Anda nanti berbeda sendiri. Kapan bedanya? Di usia balik, bukan sekarang. Di usia baliknya nukuduna sudah ajak dalam hal kemandirian ibadah, kemandirian akidah, akhlak, masih ayak PR. Gitu. Siapa yang menyampaikan itu? Syekh Ahmad As-Santut. Kalau di usia dasar banyak dilangkahi, tidak tertib, Anda akan punya banyak PR anak di usia balik. Maka harus mengulangi pendidikan yang telah dia lewati. Kembali deh ke titik nol, naik kelas. Begitupun Imam Ibnu Qayyim, ya. Hamba-hamba Allah. Itu tadi tiga ilmu fardu ain yang wajib dipelajari. Ayo model tasbihatun nufus seperti apa sih? Akhlaknya seperti apa ya? Khauf, roja, ikhlas, nanti ridho, itu semuanya ilmu akhlak, ya. Dan insya Allah kita memperhatikan wajib ain ini. Hamba-hamba Allah, mengenai ilmu fardu kifayah yang kaitannya untuk survive anak-anak kita di masa yang akan datang, ini sebetulnya disinggung Allah di surah Al-Isra ayat 84, surah ke-17. Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Ada kalimat syakilatih. Qul kullu ya'malu. Katakan oleh Muhammad bahwa setiap orang akan berbuat sesuai syakilahnya masing-masing. Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya mengomentari syakilah itu apa? Hiddatihi wa tabi'atihi. Ma makna? Keahlian dan tabiatnya, kebiasaannya. Keahlian. Jadi memang ini marhalah yang harus dilatih. Kami pun sudah memikirkan jenjang-jenjang selanjutnya, anak sudah mulai dijuruskan sesuai minat bakat tadi. Kapan itu? Di jenjang ulya. Karena sampai jenjang wusto itu masih jenjang penyiapan prabalik. Jadi melanjutkan apa yang, atau mengokohkan apa yang telah diraih di kitab. Anda boleh cek kapan Ibnu Sina mempelajari kedokteran, kapan Ibnu Khaldun mempelajari ilmu sosial, kapan Al-Khawarizmi mempelajari matematik, kapan Ar-Razi mempelajari astronomi. Anda boleh cek. Jangan pakai tulisan saya, bisa pajarkan itu tidak objektif. Cek sendiri di beberapa jurnal. Mereka belajar ilmu-ilmu fardu kifayah tadi di usia 16 tahun ke atas. Dan itu usia ulia SMA. Jadi kami merasa punya panduan yang sangat cukup secara historis maupun empirisnya tadi. Dia mau mengubah dan jangan mencoba untuk mengubahnya. Kami ingin fokus di fardu ain karena anak-anak kita di usia dasar. Fardu ain. Bahkan boleh jadi kita pun belum tuntas yang fardu ain nih. Di Tuhfatul Maudud lah kami maulid tadi, Imam Ibnu Qayyim di halaman 353 panjang lebar mengungkapkan pentingnya pembelajaran keahlian ke anak supaya mereka bisa survive, bisa beribadah dengan ilmu yang mereka senangi sesuai fun dan
sesuai minat bakatnya. Namun dari semua panjang lebar itu, masya Allah nih beliau. Kutipan yang awalnya, fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'iddun lahu lam yuflih fihi, kata beliau. Anak kalau tidak dijuruskan sesuai keahliannya, dia tidak akan sukses. Imam Ibnu Qayyim, anak kalau dia belajar bukan sesuai fun yang dia minati, tidak akan sukses. Dan ternyata sampai sekarang saya jumpai itu, ada mahasiswa kuliah tapi bukan di bidang yang mereka minati, bukan pada fun ilmu atau prodi yang mereka senangi, sukai, sesuai dengan passionnya. Tungtung mah gak manfaat tuh ilmu. Atau jangan-jangan kita ya, saya sering tanya guru-guru yang kuliah, kamu ngapain ngambil ilmu ini, buat apa? Manfaatnya untuk pendidikan. Kan kita terlibat dunia pendidikan. Kamu ngambil ilmu ini untuk apa? Belum kayak PGSD. Karena ada seni pendidikan anak usia dininya gitu, bukan hanya administrasi. Ada seni di situ. Bagaimana psikologi pendidikan, perkembangan usia anak. Ada manfaat. Ilmu yang lain buat apa? Contoh apa ya? Metalurgi untuk usia dasar dibutuhkan ya metalurgi. Untuk funnya nanti oke, baguslah agar dia bisa buat komposisi baja yang kuat tapi ringan seperti titanium umpamanya. Kita butuh supaya pesawat yang terbang-terbang itu bisa kuat namun ringan. Bahan bakar jadi irit dan sebagainya. Kita butuh pula ahli kimia agar ke depan bahan bakar bisa dari bersin kita, dari kentut kita. Butuh ahli kimia, kan lagi mahal BBM dan lain sebagainya. Setelah panjang lebar tentang fun ilmu yang penting tadi, di halaman 354 kami screenshotkan saja kalimatnya. Hadza kulluhu ba'da ta'limihi ma yahtaju ilaih fi dinihi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau mau ngebantah, buat buku yang semisal Tuhfatul Maudud, buat tandingannya, buat kitab Tuhfah Maudud karangan saya sendiri, banyak gitu. Koreksi pemahaman Imam Ibnu Qayyim oleh Anda. Apa kalimat? Hadza kulluhu, semua ilmu-ilmu penting tadi untuk survive anak-anak kita sesuai funnya itu, ba'da, setelah ta'limihi ma yahtaju ilaihi fi dini, setelah mereka menyelesaikan jenjang belajar ilmu-ilmu fardu ain. Keheula rek nah atuh. Itu. Lawan Imam Ibnu Qayyim bisa sok dah. Nyin heula bukuna teh. Ini anak saya berhasil. Sejak umur 2 tahun sudah saya kursuskan TOEFL. Menjelang 5 tahun bahasa Jepang kagok sekalian. Bela diri Jeet Kune menjelang 6 tahun. Dan alhamdulillah sekarang medalinya di rumah sudah banyak dan dia pun soleh. Kira-kira berapa banyak yang kayak gitu? Silahkan buat tandingannya. Saya tidak mau berdebat untuk perkara itu. Kami ingin menegaskan Kutab Cimahi punya khitoh, gitu sajalah. Ya, jangan coba-coba ingin mendesak kami, kecuali kalau Anda punya buku sekaliber Imam Ibnu Qayyim tadi. Saya akan pelajari, mulazamah ke Anda, minta sanad dari kitab Anda, saya akan terapkan kalau sudah terbukti. Kalau sudah terbukti. Imam Ibnu Qayyim sudah kebuktian sepanjang sejarah. Jadi ini yang kami pakai. Di Kutab hanya akan dipelajari kurikulum yang fardu ain. Tujuannya agar anak-anak kita siap di usia balik. Maka Anda jangan melakukan perkara-perkara yang bisa menghambat itu semua. Mari profesional di tengah-tengah tadi supaya ujung bisa alhamdulillah. Tong bismillah tapi baong di tengah-tengah. Hayu we kitu. Lantas sudah habis waktu saya. Apa akibat buruk bila ilmu fardu ain diabaikan atau dikesampingkan dan lebih mengutamakan fardu kifayah?
Apa akibat buruknya? Masa nggak tahu? Kita korban sekulerisme, kita juga korban produk pendidikan. Masa nggak bisa tahu? Apa? Fenomena hadirin, punten, adanya banyak pembunuhan, baik di suku keluarga, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Belum tawuran antar suku, masyarakat, pelajar, belum lagi korupsi, belum lagi perzinahan. Itu adalah akibat. Kalau boleh tahu apa penyebabnya nih? Yang semua kasus-kasus besar tadi. Itu yang korupsi, mereka sekolah atau tidak? Luhur atau rendah sekolahnya? Bayangkan lebih triliunan gitu, Yang berzina, yang membunuh, mereka semua terpelajar. Kira-kira apa yang tidak ada di mereka? Dengesan, Ustadz Budi Azhari, LC, ulangi. Ini bukan Abim Ismail yang ngomong. Ustadz Budi Azhari LC yang menjadi pelopor kutab abad ini. Semua kerusakan zaman ini yang kita saksikan dan didengar bukan karena kurang ekonomi. Mereka akhirnya mencuri, mereka melakukan kejahatan. Bukan karena kurang duit. Bukan karena permasalahan ekonomi. Budi Azhari. Tapi karena ketiadaan iman. Fardu ain. Karena kalau iman sudah ada, nggak punya duit, apa dia akan melakukan kejahatan? Para salafus soleh itu, ya Allah, diganjel perutnya oleh batu. Mereka mencuri tidak? Enggak. Sabar, tetap berusaha, qanaah, nubang harna karena ada iman, tidak berlebih-lebihan, hartanya dipakai di jalan Allah yang kehendaki. Itu yang ingin kita hadirkan lagi, generasi yang punya iman, karakter iman, supaya ketika mereka nanti berilmu, kaya atau apapun kondisi hidupnya, tidak melakukan kejahatan. Yusuf selamat dari zina karena punya. Anak-anak kita suatu hari akan dihadapkan pada HP-nya, boleh jadi banyak yang telanjang, yang joget-joget. Ada iman, dia akan terkendalikan dari hal itu. Diajak oleh lawan perempuannya mungkin, atau laki-lakinya mungkin, di sekolahan, di kuliahan, tapi dia bisa selamat karena boga. Tak iya nu keur diperjuangkeun teh hadirin, bukan sabuk hitam atau coklatnya, bukan pialanya. Lain, kalau ingin yang begitu, mungkin lembaga lain bisa mengakomodir obsesi Anda, silahkan. Kami siap standby 24 jam, entong 24 jam. Setiap hari di Kutab menerima pengunduran diri Anda. Silahkan mengundurkan diri ke hadapan saya besok mulai Senin. Begitu singkat ceritanya. Terima kasih atas perhatian. Terakhir, tadi fardu kifayah, silakan cermati anak Anda di bidang apa fardu kifayahnya. Mau yang di bidang usuluddin, arahkan di bidang usuluddin. Mau di bidang ilmu eksak, arahkan di eksak. Karena penting semuanya. Dan ingat kata Salman Al-Farisi, siapa beliau? Ahlul Bait Nabi. Al-ilmu katsirun wal umru qasirun. Ilmu teh loba sedangkan umur pondok. Fakhud minal ilmi. Ini berbicara ilmu fardu kifayah ya. Maka ambillah ilmu matahtaju ilaih, apa yang kamu merasa berhajat, butuh pada ilmu itu, fi amri dinik, untuk urusan agamamu. Ngambil ilmu fardu kifayah saja kepentingannya untuk agama. Sok ambil ilmu nontah kimia, tapi obsesinya untuk menolong agama. Rek ambil kedokteran, pek kumamaneh, tapi ker agama. Ambil militer, sok metalurgi mangga, rek pertanian wae kumamaneh tadi mangga. Tapi ujungnya fi amri dinik, semua itu akan diorientasikan untuk menolong, bukan untuk memperkaya diri, berbangga-bangga dengan semua itu.
terlalu hina dan rendah. Ilmu fardu kifayah wae untuk kepentingan agama. Ahli naon deui sok lah, bebas kumaha antum hayang naon untuk survive supaya bisa beribadah kepada Allah. Sehingga kami ulangi doa yang tadi dibacakan di klip video apa tadi itu? Makom. Hafalkan doa ya hadirin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia kegundahan terbesar kami dan jangan jadikan ilmu kami ini tujuan daripada dunia menjadi tujuan akhir dari ilmu kami. Silakan Anda selesaikan fardu ain, anak kita sedang belajar, kemudian fardu kifayah kita akan juruskan sesuai minat bakat mereka. Namun tadi jangan ingat kamu belajar jadi ini, mau polisi, tentara, jadi ekonom, terserah. Ini tujuan akhirnya untuk ampun ting. Untuk alhamdulillah. Clear. Silakan Senin yang akan mengundurkan diri datang ke ruangan kami, janjian heula. Ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.